Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmatullah Pratama SEMM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Cheniala Putri dengan NIM 19101155310496 dari jurusan manajemen kelas manajemen 8. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan pada PT Batanghari Barisan Padang, maka dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu dalam kegiatan produksi perusahaan. Produktivitaslah yang menjadi masalah yang sering dihadapi perusahaan. Ada 2 penyebab terjadinya permasalahan ini. Yang pertama, kecenderungan penurunan produktivitas kerja karyawan, salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pelatihan kerja. Yang kedua, lingkungan kerja yang kurang optimal saat bekerja juga berpengaruh terhadap karyawan, yang berdampak pada hasil produksi yang mengalami gejolak naik turun yang tidak sesuai dengan target pencapaian perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu, sehingga menyebabkan produktivitas menurun dan tidak dapat mencapai target. Identifikasi masalah. Yang pertama, ada keterlibatan kerja yang masih rendah sehingga masih terjadinya produktivitas kerja masih rendah pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang kedua, kurangnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan kepada PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketiga, lingkungan kerja masih kurang nyaman di PT Batanghari Barisan Padang. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang diteliti, yaitu pelatihan dan lingkungan kerja, dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, serta sebagai variabel terkaitnya, yaitu produktivitas kerja. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan kerja PT Batanghari Barisan Padang. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja di PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja di PT Batanghari Barisan Padang. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja di PT Batanghari Barisan Padang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja di PT Batanghari Barisan Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu bagi peneliti. Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja, serta dapat membandingkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya dalam instansi pemerintahan. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan di perusahaan dalam berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produktivitas kerja. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi kontribusi dan bahan perbandingan serta referensi bagi peneliti lain yang merasa tertarik untuk melakukan penelitian berikutnya. Yang keempat, bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja dari instansi sendiri dalam rangka meningkatkan komitmen organisasi.
Selanjutnya bab 2, landasan teori. Mengurangi teori-teori yang menunjang penulisan atau penelitian sehubungan dengan variabel. Jadi, landasan teori pada proposal ini yang pertama yaitu variabel produktivitas kerja karyawan. Ada beberapa teori yang tercangkup dalam produktivitas kerja karyawan ini. Ya, salah satunya yaitu pengertian produktivitas kerja. Selanjutnya aspek-aspek produktivitas kerja, faktor-faktor produktivitas kerja, dan indikator produktivitas kerja. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang pertama yang termasuk dalam kepuasan kerja ini ada pengertian kepuasan kerja, faktor kepuasan kerja, dan indikator-indikator kepuasan kerja. Yang ketiga, pelatihan kerja. Yang pertama, pengertian pelatihan kerja. Yang kedua, faktor-faktor pelatihan kerja. Yang ketiga, indikator-indikator pelatihan kerja. Dan yang terakhir, lingkungan kerja. Yang pertama ada pengertian lingkungan kerja. Yang kedua, faktor-faktor pelatihan kerja. Yang ketiga, indikator-indikator pelatihan kerja. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dalam bab ini terdapat beberapa contoh penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Citra Ningtyas dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan lingkungan kerja lingkungan kerja variabel kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Harif Hartono dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Karyawan sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pelatihan dan lingkungan kerja terhadap kinerja secara parsial dan simultan. Berikutnya, kerangka fikir. Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen dan variabel intervening. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu pelatihan dan lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepuasan kerja, juga berpengaruh terhadap variabel intervening yaitu produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini ada 5 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, diduga pelatihan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang kedua, diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang ketiga, diduga pelatihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Yang keempat, diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. Dan yang terakhir, diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Pembahasan terakhir yaitu metode penelitian. Diawali dengan objek penelitian. Adapun menjadi objek tempat di penelitian ini dilakukan pada PT Batanghari Barisan Padang yang beralamat di Jalan Bypass nomor kilometer 7 RW 18 Batung Taban 10 Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Sumatera Barat, serta desain penelitian dan definisi operasional variabel. Dalam menyusun proposal ini menggunakan penelitian deskriptif dan dengan jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, definisi operasional variabel. Definisi operasional yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau mengespesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Nah, di sini variabel dependennya yaitu Z, variabel interveningnya yaitu Y, dan variabel independennya ada dua yaitu pelatihan dan lingkungan kerja. Selanjutnya yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek.
Populasi dalam penelitian ini adalah 266 orang karyawan PT Batanghari Barisan Padang. Dan selanjutnya untuk sampel yaitu jumlah karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 73 orang karyawan ini didapat dengan memakai rumus Lovin. Selanjutnya yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama dengan cara observasi. Teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara kunjungan dan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Dengan melakukan ini, data yang didapat yaitu data primer. Teknik selanjutnya yaitu teknik kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, yang kelima adalah ada uji asumsi klasik. Uji data yang dilakukan, yang pertama dilakukan yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heterokedastisitas. Nah, untuk uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel memiliki distribusi normal. Dan uji multikolinearitas menyatakan bahwa bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Dan untuk uji heteroskedasitas bahwa terdapat variabel pada regresi yang tidak sama. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dan yang keenam ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda di dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dengan variabel lainnya, seperti variabel lingkungan kerja, variabel pelatihan kerja, serta kepuasan kerja maupun produktivitas kerja dengan menggunakan bantuan program SPSS. Selanjutnya yang ketujuh ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama menggunakan uji T, selanjutnya uji F, dan yang terakhir uji koefisien determinasi. Itulah hasil presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.